Ini nanti kalau ada yang mau nanya, langsung aja nggak apa-apa, potong penjelasannya. Langsung bilang, maaf Kak, izin bertanya gitu ya. Atau enggak lewat private chat juga boleh. Bisa. Oh ya, lewat chat boleh kok. Ya Kak. Ya, Langsung bisa ya. kita ikut saja. Judul materi kita nih namanya aljabar ya. Oke. Pertama, sebelum mulai, kita harus kenal dulu istilah-istilah apa sih yang dipakai. Ini ada pengertiannya nih. Ini boleh nih dicatat atau difoto. Soalnya penting banget nih. Kepake terus nih, sampai SMA juga kepake nih. Yang pertama ada nilai variabel. Variabel itu nilai yang belum diketahui. Biasanya tuh variabel itu bukan angka ya tulisannya. Itu bisa X, bisa Y, A, B, C. Jadi berupa huruf biasanya nih. Kayak contoh di bawah ini ada kayak gini kan. Ini variabelnya kita bisa bilang namanya X. Karena ini ada X kuadrat, ada X kuadrat, gitu ya. Itu variabel. Terus ada juga koefisien. Koefisien itu adalah nilai yang berada depan variabel. Jadi misalnya nih ya. Pertama ini ada 4X kuadrat nih. Di sini berarti kan ada 4X kuadrat. X kuadrat ini variabel. 4X kuadrat. X kuadrat ini kan variabel nih namanya nih. Nah, 4 ini kita bilangnya sebagai apa namanya? Sebagai koefisien. Jadi yang angka di depan variabel ini namanya koefisien. Nih, contoh lagi nih, 3X. Variabelnya X. Terus koefisiennya 3. Terus ini lagi nih, 2X kuadrat. Variabelnya X kuadrat, koefisiennya itu 2. Ini untuk variabel koefisien. Terus ada konstanta. Nah, kalau konstanta itu adalah angka. Jadi cuma ada angka doang, nggak ada variabel. Konstanta, nilai yang memiliki variabel berajat 0. Jadi maksudnya tuh intinya dia nggak ada X-nya, jadi udah angka aja. Kita bilangnya konstanta ini. 4 kita bilangnya tadi koefisien, 3 koefisien, 2 koefisien, X itu adalah variabel. Terus ada juga derajat. Derajat itu pangkat dari variabel. Contoh, ini kan 4X kuadrat nih contohnya. 4X kuadrat. Berarti kan tadi kita udah bahas nih, koefisiennya 4, variabelnya X. Nah, apa namanya? Derajatnya itu yang 2 ini nih. Ini namanya derajat. Warna ini deh. Warna merah. Nah, yang merah ini bilangnya derajat. Yang 4 tadi koefisien, yang X variabel. Terus, apa lagi nih? Ada yang namanya suku-suku sejenis. Suku-suku yang mempunyai variabel dan derajat yang sama. Jadi ini ada contohnya nih, 4X kuadrat sama 2X kuadrat. Dia dibilang suku sejenis, karena ini sama-sama, apa namanya, sama-sama X kuadrat belakangnya. Variabelnya sama-sama X, derajatnya sama-sama X kuadrat. Contoh lain misalnya ada 6X dan 8X. Ini kan dia sama-sama, dia sejenis, karena variabelnya sama-sama X. Terus ini kalau mau ditulis derajat ini 1 sebenarnya nih. Kan X pangkat 1X, jadi tulis saja derajatnya 1. Oke. Itu untuk, ini apa namanya? Untuk istilah-istilahnya ada yang mau nanya nggak? Enggak. Ya, Enggak Kak. yang lain? Ada yang mau nanya? Enggak Kak. Ya. Ini boleh nih difoto dulu atau dicatat. Penting soalnya. Sampai SMA kepake. Iya, Kak. Oke, Kak. Bentar, Tanya dulu, Kak. Ya. Bentar Kak. Ya. Santai. Udah? Udah Kak. Yang lain udah belum? Udah Kak. Oke. Lanjut. Belum Ya. Kak, tunggu. Oh ya. Atau enggak foto dulu aja? Kak, tapi link PDF-nya nanti dikasih kan? Ya, dikasih kok. Oh, oke. File PDF-nya ya.
Kalian ada grup WA-nya kan? Atau enggak? Enggak, Kak. Oh, enggak ada. Iya, enggak ada. Cuman tele doang. Ada grup apa? Ada Telegram doang, Kak. Oh iya, nanti di share di grup Telegram mungkin. Betul. Lanjut sekarang kita belajar operasi perhitungan ya. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, pertama kita belajar penjumlahan sama pengurangan. AX tambah BX itu sama dengan A tambah B kali X, AX kurang BX sama dengan A min BX. Contoh ya, biar lebih ngerti. Misalnya 4X tambah 5X. Nah, ini tuh bisa aja kita tulis kayak gini nih. Jadi buka kurung nih, 4 tambah 5 kali X. 4 tambah 5 kan 9. Jadi kita bisa tulis 9X. Nah, gitu. Jadi yang ditambahin itu ininya aja ya, apanya? Koefisiennya aja nih, A sama B-nya X-nya nggak usah ditambahin. 4 tambah 5 jadi 9X. Kalau misalnya kurang, misalnya ini kurang. 4 kurang 5. Berarti di sini jadi kurang juga nih. Jadi kurang. 4 kurang 5. 4 kurang 5 berarti min 1 ya. Berarti jadi min 1X. Tapi min satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, ya tulis aja min X gitu. Nggak ditulis, Kak, satunya? Nggak apa-apa, karena kan kalau misalnya satu tuh kalau dalam ini nggak usah ditulis nggak apa-apa. Kayak gini misalnya ini kan 1X. 1X. Ini sama aja kalau kita tulis X doang. Sama kan bacanya 1X. X-nya ada 1. Kayak gini X-nya juga 1. Iya, Kak. Nggak usah ditulis nggak apa-apa kok. Lebih bagus nggak ditulis ya, biar nggak panjang-panjang. Ada yang mau nanya penjumlahan? Lanjut. Lanjut. Mantap. Nah, ini kayak ada contoh tadi kan, 5X tambah 3X. Berarti kita buka kurung, 5 tambah 3 kali X. Berarti 5 tambah 3, 8. 8X. Ini 8X. Sama kan. Nah, syarat penjumlahan tuh kalian harus lihat apa namanya, derajatnya sama variabelnya nih. Kalian lihat nih, kalau misalnya X sama X kuadrat, ini kan beda nih. Yang satu X doang, yang satu X kuadrat. Ini nggak boleh dijumlahin. Sama aja kayak misalnya 5X tambah 3. 5X tambah 3. Ini kan beda nih. Yang satu punya X, yang satu nggak punya X. Berarti udah nggak boleh jumlahin. Jadi kalau ada soal, udah tulisnya gini aja. Nggak usah dijumlahin. Jadi ingat ya, syarat untuk dijumlahin, berarti dia X-nya tuh pangkatnya harus sama. Itu sifatnya. Jadi kalau pangkatnya nggak sama, nggak boleh dijumlahin. Oke, dikurangin juga sama, pangkatnya harus sama. Tapi kalau ada soal tapi itunya berbeda, nggak usah dijumlahin ya, Kak? Ya, misalnya beda gimana? Kayak yang tadi, 4X tambah 5 gitu. Iya. Nggak usah dijumlahin. Tulis aja 4X tambah 5. Kecuali nanti di soalnya gini, dikasih tahu nilai X-nya, misalnya dikasih tahu X-nya sama dengan 5. Nah, kita ketahui nih nilai X-nya berapa. 4X tambah 5. Pertanyaannya gini, ini kan nggak bisa dijumlahin. Tapi karena kita tahu nih X-nya 5, ini X-nya kita ganti 5. Jadi di sini jadi 4 kali 5. 4 kali 5. Sorry. 4 kali 5. Sama dengan 20. 20 tambah 5, jadi 25. Gitu. Jadi, dia nggak boleh dijumlahin kalau pangkatnya beda, kecuali kita tahu nilai X-nya. Jadi nggak ada X lagi kan intinya itu. Udah nggak ada X, udah jadi angka kalau kita tahu nilai X-nya. Nah, kalau perkalian beda. Kalau perkalian tuh apa aja boleh dikaliin, kayak nggak ada syaratnya gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya. Kalau tadi kan kalau penjumlahan harus ada syarat. Syaratnya harus sama nih pangkatnya nih. Nah, kalau perkalian itu nggak ada syaratnya. Ada contoh nggak ya contoh? Misalnya mana ya?
Contohnya misal sini. 4X kita kali dengan contohnya kali 5X. Kali 5X. 4X kali 5X. Ini kalau gini cara ngalinya gini nih. Angkanya kita kali sama angka, X-nya kita kali sama X. Jadi kita dapat 20X kuadrat. Tuh. Ini kalau perkalian, jadi dia nggak ada syaratnya gitu, bebas. Mau kali berapa aja boleh. Oke. Nah ini ada sifatnya. Kalau dalam kurung gini, cara ngerjainnya nih, kalian kali masing-masing nih. Ini kali ini, habis itu 4X ini 4X kali 2X, habis itu 4X kali min 5Y. Contoh, coba ya. Ini mana ya? 4X 2X min 5Y. Coba kita kerjain ya. Sini misalnya. 4X kali 2X min 5Y. Tadi kan kalau perkalian tuh nggak ada syaratnya gitu kan. Jadi langsung aja kita kaliin. 4X kali 2X. Kita tulis. 4 kali 2, 8. X kali X, X kuadrat. 4X kurang 5Y. 4X dikali min 5Y. Oh ya ini perhatiin ya, ini kalau ada minus di depannya, kita kalinya sama min 5Y, bukan 5Y doang. Min 5 kali 4 kan min 20 tuh. Min 20, X kali Y, tulisnya gini, X, Y. Jadi kalau beda nih, X sama Y, kalian tulis aja udah X, Y gitu. Sama juga kalau X kali Y kali Z. Jadi jawabannya X, Y, Z gitu. Oke. Kita tambahan. Ini tahu kan ya, kalau plus kali plus, hasilnya plus. Misalnya kayak 7 kali 5 kan hasilnya 35. Kalau minus kali minus, hasilnya positif. Misalnya min 5 kali min 5, kan hasilnya jadi positif 25, bukan min 25. Jadi kalau yang perkalian itu tandanya beda, hasilnya pasti positif, minus sama minus. Tapi kalau yang dikaliin itu beda nih, positif sama negatif dikali pasti negatif. Ini untuk perkalian ya, kalau untuk penjumlahan beda lagi. Jadi intinya gitu, kalau tandanya sama kali positif, kalau tandanya beda dikali negatif. Pembagian mana? Nah, kalau pembagian nih contohnya ini 4X-Y dibagi 2X-Y. Ya tadi ya caranya tuh mirip sama perkalian sebenarnya. 4-nya dibagi 4 dibagi 2, X-Y dibagi X-Y. Jadi kita tulis coba ya. 4X-Y. 4X-Y dibagi 2X-Y. 4-nya kita bagi sama dengan dibagi 2. 2X kalau dibagi X. 1 kan? Karena kan bilangan berapapun, kalau dibagi bilangan itu sendiri, pasti hasilnya 1. Contoh, 8 dibagi 8, 1. 5 dibagi 5, 1. Jadi X dibagi X juga hasilnya 1. Y dibagi Y, hasilnya 1 juga. Karena kan sama dia. Jadi 2 kali 1 kali 1. Ya udah, sama aja 2 kan. Berapapun kali 1 ya hasilnya 2. Oke. Ini perpangkatan nih. Ini ada yang mau catat dulu nih? Boleh nih. Bagus. Bilangan berapapun kalau dipangkatin 0, jawabannya 1. Kecuali 0 pangkat 0 ya. Itu ntar ada pembahasannya sendiri. Masih belum dipelajarin kok di SMP, jadi santai aja. 0 pangkat 0. A pangkat 0, 1. Berapapun pangkatin 0, 1 ya. Misalnya kayak 7 pangkat 0, 5 pangkat 0. Negatif juga, min 5 kalau dipangkatin 0, hasilnya ya 1. Terus ini ada A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau ini dikali nih, terus pangkatnya ini tadi koefisiennya sama, jadi pangkatnya kita tambah ini. Contohnya
Misalnya jangan pakai 4 deh. Pakai X. Misalnya kita tulis X kuadrat. Nggak muat. Kita tulis di sini ya. Ini kalau mau difoto boleh ya, bagus. X kuadrat kita kali dengan X pangkat 3. X pangkat 3. Jadi kan di sini kita belajar nih, kalau ini sama-sama X nih, udah kita tulis aja di sebelahnya X langsung. Pangkatnya berapa? Tambahin pangkatnya, 2 tambah 3. Berarti jadi 5. Jadi 5, ya, Kak. benar. X pangkat 5. Ini hasilnya. Itu ya. Jadi kalau koefisiennya sama nih, sama-sama X, langsung tulis sebelahnya, tulis X. Pangkatnya kalian jumlahin. Oke. Enak. Pakai kertas kosong aja deh. Sebentar ya. Ini aja deh. Kelihatan kan nih? Kelihatan. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Belum kelihatan, Kak. Berarti tadi kan udah nih perkalian. Sekarang pembagian ya. Kalau misal kayak X pangkat 5, kita bagi dengan X pangkat 4. Bagi ya. Kalau dibagi itu caranya mirip perkalian, tapi dikurangin. Kalau perkalian kan ditambah. Jadi kita tulis X pangkatnya dikurangin nih, 5 kurang 4. Berarti jadi X pangkat 1. Ingat ya, kalau X pangkat 1, kalian tulis X aja juga nggak apa-apa. Karena kan bilangan apapun kalau dipangkatin 1 ya bilangan itu sendiri. Itu kalau pembagian. Ingat, kalau pembagian dikurang. Kalau perkalian ditambah. Oke. Terus kalau A tambah B ya. A tambah B. Coba. Kalau A tambah B kuadrat. Ini ada yang tahu nggak bentuknya jadi gimana ntar? Yang tahu boleh jawab. A tambah B, A tambah B. Ya, A tambah B kali A tambah B. Ini bisa kita kaliin juga nih. Tahu kan cara kalinya nggak? Jadi yang di sebelah tanda positif dikaliin, semuanya dikali. Jadi A ini kali. Jadi A pertama A kali A, terus A kali B, lalu B kali A, terus B kali B. Kita tulis di bawahnya coba ya. A kali A kuadrat. A kali B tambah AB. Terus apa lagi nih? B kali A. B kali A. BA berarti ya. B kali B tambah B kuadrat. Ini AB sama BA itu sebenarnya sama kan? Ya kan? Ya. Karena kayak bilangan ini sama perkalian kan saudara. Ini sebenarnya itu perkalian nih. AB itu kan A kali B. BA itu kan B kali A. Jadi sama aja lah hasilnya. Jadi kalian bisa jumlahin tuh. Ini bisa dibalik nih. Ini dibalik nggak boleh nih. Kita tulis jadi AB. Kita balik. Ini jadi tambah 2AB tambah B kuadrat. Oke. Itu kalau A tambah B kuadrat. A tambah B dikuadratin. Terus cara bikin halaman baru gimana? Nah, terus kalau A kurang B kuadrat, A min B dikuadratin. A dikurang B kuadratin. Kita tulis A min B kali A min B. Caranya sama, tapi ini hati-hati nih, ini ada minnya loh. Jadi kita kalinya hati-hati nih kalau ini, karena ada minnya. Pertama A kali A, terus kita kali A kali min B, terus min B kali A, habis itu min B kali min B. Coba pelan-pelan ya. Gitu. Pertama A kali A, sama-sama positif, tulis saja A kuadrat. A kali min B,
positif kali negatif. Berarti minus ya. Min AB. Min B kali A. Itu kan min BA. Tapi karena perkalian sama aja lah. Kita tulis min AB juga boleh kok. Min B kali min B. Negatif kali negatif. Positif dong. Jadi plus tulisannya. B kuadrat. Ini ingat kan tadi nih. Variabelnya sama nih. Tapi boleh dijumlahin. Kok dijumlah? Dikurangin. Karena negatif A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat. Jadi kalau kalian nemu A min B dikuadratin, ini bisa ditulis kayak gini. Kalau mau contohnya misalnya nih, 7 dikurang 3 dikuadratin itu bisa kita tulis jadi, berarti kan 7 kuadrat 49 dikurang 2 kali AB. 7 kali 3 21 ya. 2 kali 21 tambah 9. Berarti ini berapa nih? 49 dikurang 42 tambah 9. 49 kurang 42 tuh 7 ya. 7 tambah 9. Berarti 16. Sama nggak sih nih? Ini hasilnya 16 bukan nih? 7 kurang 3 berapa? 4. 4 kalau dikuadratin itu sama dengan 16. Berarti hasilnya sama. Tapi kan kalau kita pakai variabel nih kayak A kurang B kayak gini, ini kan nggak boleh dikurangin karena variabelnya beda ya. Ini kebetulan aja ada angka. Jadi kalau variabelnya sama, kalian boleh langsung kurangin. Tapi kalau nggak sama nih variabelnya A sama B, X sama Y, atau K sama P, atau huruf apa aja lah, kalian harus jabarin kayak gini nih. Jadiin A kuadrat min 2B tambah B. Itu kalau A min B. Terus ada lagi bentuk khusus. Kak, itu 49-nya itu 7 kuadrat ya, Kak? Iya ya, sorry. Ini 49 nih dari 7 kuadrat. 9 ini 3 kuadrat. Ini 21 nih A kali B nih. A kali B berarti 7 kali 3. Kok 3 kuadrat sih? Kenapa? Kali 3. 3. Kenapa? Iya bener. Oh, sorry, aku lupa nulis ya. Ini kan 7 kali min 3, min 21. Ini aku tulisnya 21 doang. Minnya aku tulisnya di sini nih, aku langsung tulis di depannya nih. Tapi sebenarnya harusnya tulisnya di sini dulu ya, min 21. Aku langsung pindahin tadi. Tapi juga hasilnya sama kok. Kak, itu dapat 2-nya dari pangkatnya itu. 2 yang mana tuh? 2 yang 2 kali 21 itu. Ini dari sini nih. Dari ini kan kita udah jabarin nih. Ini kan bentuknya kayak gini nih. Nah, ini kalau digabungin jadi 2 kan nih. Min sama min. Jadi kayak min 5 sama min 5. Itu kan jadi min 10 kan. Sama nih kalau min AB jadi min 2 kali AB. Jadi ceritanya tuh, ini kan min AB nih. Ceritanya min AB-nya ada 2 kan. Jadi kita tulis aja min 2 AB. Ini sama dengan ini nih. Oke. Lanjut nih. Ini kayak bentuk terakhir nih. A tambah B kali A min B. A tambah B kali A min B. A tambah B kali A min B. Ini A min B. Kalau gini kan tadi cara ngerjainnya. Oke, warna ini. Pertama A kali A, terus A kali min B, terus B kali A, habis itu B kali min B. Coba kita tulis ya. Pertama A kali A. Jadinya A kuadrat. A kuadrat. A kali min B. Negatif kan berarti kan jadi. Positif dan negatif jadi negatif min AB. Terus B kali A. Positif kali positif. Terus B. Dikurang B kali B itu kan B kuadrat. Karena ini negatif kali positif negatif. Berarti min B kuadrat. Ini kan sama nih. Sama-sama AB sama BA. Ini berarti kita bisa ini kan hilangin kan.
Jadi min AB tambah AB. Kan sama tuh variabelnya. Berarti kalau dijumlahin jadi 0 dong. 0 kali AB. Berarti 0. Jadi sisa A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, jadi sebenarnya tuh A tambah B kali A min B itu sama aja kayak A kuadrat kurang B kuadrat. Terus Kurang paham. di bagian mana? Dia yang ini nih. A kuadrat min AB tambah BA min B kuadrat. Yang mana? Sorry. Iya, kenapa bisa jadi A kuadrat min B kuadrat? Oh ya, oke. Pulang ya. Wait. Iya, kok bisa jadi 0 gitu loh. Oh, di situ nggak pahamnya. Oh, Iya oke. Kak, aku juga nggak paham. Oke. Tapi yang ini udah paham kan aku jadi A kuadrat min B kuadrat nih. Berarti pertanyaannya kenapa? Kenapa? Kenapa bisa jadi 0? Kenapa min AB tambah BA sama dengan 0? Ya kan? Tadi kan kalau perkalian itu, oh ya makasih. Perkalian kan ini bisa kita tukar aja kan. Jadi min AB. Jadi B sama A-nya ini boleh tukar nih posisinya. Biar gampang aja ngeliatnya. Tambah AB. Ini kalau ditambahin itu berapa sih nilainya? AB dikurang, ini kan sama aja boleh kita tukar nih berarti kan. Kita pindahin nih, kita tukar nih. AB dikurang AB. Kan boleh ditukar nih posisinya. Jadi gini kan. Jadi kosong. 0. Ya, Jadi yang positif tuh paling depannya. iya boleh ditukar kok. Jadi kan kalau misal, ini boleh ditukar. Jadi ini ceritanya tuh ada min AB, ada AB. Kalian mau kayak pertemukan mereka nih. Positif ketemu negatif. Jadi kalian mau min AB tambah AB boleh, mau AB dikurang AB juga boleh. Bilangan yang sama kan kalau dikurangin kan pasti 0 kan. Contoh 7 kurang 7 pasti 0. 5 kurang 5 0. Jadi karena mereka sama mereka 0 gitu. Jadi ini 0 nih nilainya. Set. Nggak usah ditulis. Langsung aja jadi A kuadrat min B kuadrat. Terus Kak, kalau itu kan yang A plus B kali A kurang min B kan, yang atas itu soalnya. Terus yang bisa dikali B, terus ini jadi negatif itu gimana? Maksudnya yang mana? dikalinya itu yang soalnya itu loh. Nanya di bagian mana tadi? Sorry. Biar kenapa jadi negatif atau apa? Iya, yang warna merah. Soalnya itu kan A plus B dikali Amin A, B. A min B. Nah, terus kan dikali B kali A itu kok ini B-nya bisa positif terus A-nya negatif itu atau positif? Oh, iya. Coba ya, A plus B kali A. Bentar. A tambah B kali A min B. Ini tuh sebenarnya kan kita kayak kali semuanya gitu. Pertama kita kali nih. Bentar. A di sini kita kali dengan A yang di sini. Kita kali ini. Set. A kali A. Itu kan A kuadrat. Terus kita kali nih A yang di sini, kita kaliin dengan di sini, B yang di sini. Tapi kebetulan nih B-nya negatif nih. Jadi min BA. B yang di sini, ini nih, pakai biru. B yang di sini nih, ini kita kali dengan A yang di sini nih. Jadi tambah BA. Terus B di sini terakhir kita kaliin dengan B yang paling ujung. Ini kan negatif. Negatif kali positif, negatif ya tadi. Min B kuadrat. Tadi kan ini bilangan yang sama kan nih. Ini sama nih. Jadi kita tulis 0 nih. Jadi sisanya A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, itu.
Gimana? Oh iya Kak, udah paham. Terima kasih. Oke. Terus lanjut. Segitiga Pascal kayaknya belum. Segitiga Pascal ntar aja. Mau soal? Bentar. Atau Gip, boleh bahas soal dulu yang awal-awal tuh Gip, yang masih pakai kaitannya Gip. Oh, mau bahas soal dulu. Ya tapi nggak usah semua yang sesuai yang tadi maksudnya materi. Oke. Nomor 1 dulu ya, yang gampang dulu nih. Koefisien untuk variabel a dan b kuadrat dari bentuk aljabar 2a kuadrat min a b kuadrat min 3b kuadrat adalah, ini udah paham lah ya kan, a ini kan a nih, variabel koefisiennya berapa, berarti koefisiennya min 1. Kalau yang b kuadrat, mana nih b kuadrat? Nah ini kan b kuadrat, koefisiennya berapa? Koefisiennya itu angka depannya, berarti minus 3. Oke, paham ya? Belum paham yang tiba-tiba jadi min 1, Kak. Oh, itu. Ini. Min A, ini tidak ada angka di depannya, itu bukan berarti 0. Kalau nggak ada angka, ini berarti koefisiennya itu 1. Kalau nggak ada angka, koefisiennya 1. Nah, kenapa minus? Karena ini tandanya minus. Jadi minus 1. Oh, oke. Kalau yang minus 3 paham ya? Yang b kuadrat. Iya, paham, Kak. Oke. Paham, Kak? Lanjut ya. Lanjut nomor 2. Suku-suku sejenis dari bentuk aljabar 3p kuadrat q plus 5pq kuadrat plus 3p kuadrat q kuadrat. Nah, syaratnya apa untuk suku-suku sejenis? Yang pertama, dia itu variabelnya sama. Kita lihat yang 3p kuadrat q. Di sini yang kuadrat p-nya. Yang q-nya nggak kuadrat. Oke, kita lihat yang kedua. Yang kedua nih yang kuadrat, q-nya doang kuadrat. Yang p-nya nggak kuadrat. Nah, sedangkan yang ketiga, itu yang kuadrat dua-duanya. P kuadrat, q kuadrat. Nah, berarti untuk kasus ini, nggak ada suku-suku sejenis. Karena beda semua. Oh, Kalau ada yang mau nanya tanya aja Pak. Ya, kalau ada mana tanya aja. Atau ada yang mau jawab gitu, Pak, saya mau jawab nomor berapa gitu, ngomong aja. Lumayan latihan soal. Oke, nomor 2 paham ya? Ada pertanyaan lain? Jadi yang ditulis cuman p kuadrat, q kuadrat, gitu. Bukan. Suku-suku sejenis. Kalau yang ditanya suku-suku sejenis, berarti variabelnya itu harus sama. Nah, ini kan 3p kuadrat q, 5p q kuadrat, 3p kuadrat q kuadrat. Nah, ini variabelnya ini nggak ada yang sama. Karena yang pertama ini yang kuadrat p-nya doang. Yang kedua kuadrat q-nya doang. Yang ketiga dua-duanya kuadrat. Nah, berarti ini nggak ada yang sejenis. Beda semua. Oh, iya. Tidak ada suku-suku sejenis ya, Kak. Iya, yang ditanya suku-suku sejenis dari bentuk aljabar ini. Nah, karena nggak ada sejenis, berarti ini tidak ada yang sejenis, beda semua. Ada lagi? Saya, Kak, Kenapa tuh pertanyaannya? kalau yang kayak suku sejenis itu bisa dikatakan sejenis tuh kayak gimana? Kalau variabelnya sama, misal contoh ya. Contoh. A5A dan 6A. Ini sejenis karena sama-sama A. Kalau yang satu 5A, yang satunya lagi 6A kuadrat. Nah, ini enggak sejenis. Walaupun sama-sama A, tapi pangkatnya beda. Yang ini kuadrat, yang ini kuadrat no. Yang ini enggak kuadrat, nah ini enggak sejenis.
Iya, Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada lanjut nomor 3. Nomor 3 kita kerjain di bawah ya. Nomor 3. Saya tulis. Nah, Kak, nggak paham, Kak. oke. Nggak Bentuk paling sederhana dari 7x plus 5y min 3 plus 5y min 5x plus 1 adalah. Nah, kalau ditanya bentuk paling sederhana, ini kita cocokin dulu. Yang x kita cocokin sama x. Di sini maaf, ini buat soal. kenapa? Kenapa tadi? Kenapa? Tadi apa gitu katanya? Kedengeran. Aku juga kurang dengar. Oke, lanjut. Lanjut aja, Kak. Oh, oke. Bentuk paling sederhana dari persamaan ini, oke. Kalau ditanya bentuk paling sederhana, berarti kita cocokin dulu. Kita cari dulu yang x sama x mana. Ini kan ada x, ini x. Berarti kita tulis 7x, ini min 5x, min 5x. Oke. Sekarang apa? Sekarang ada y. Kak, maaf, ini buat soal. Maaf, Iya, kenapa? ini soal kenapa? Maksudnya gimana? Buat soal gimana? Gimana tadi Gip maksudnya? Makanya kurang paham. Maksudnya buat soal gimana? Ya, latihan soal. Ini lagi latihan soal ini. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ini ada yang ada yang variabelnya y. Nah, mana lagi nih yang variabelnya y? Nah, ini ada lagi nih. Sama-sama 5y. Oke, berarti kita taruh plus 5y plus 5y. Nah, sekarang sisa yang konstanta, yang cuma angka. Ada min 3, ada plus 1. Kita taruh lagi min 3 plus 1. Nah, ini tinggal kita tambah. Nah, yang x kita tambah dengan yang x. Karena ini minus berarti kita kurang. Berarti 5x kurang 7x kurang 5x berarti ini 2x. 5y plus 5y berarti ini 10y. Min 3 plus 1 ya tinggal kita kurang berarti minus 2. Nah, ini udah bentuk paling sederhana karena tidak ada yang bisa dikurang atau ditambah lagi. Ada yang ingin bertanya tentang nomor 3 ini? Saya, Kak. Apa tuh? Saya cuma bingung cara baca angka-angkanya doang. Bingung gimana tuh maksudnya? Cara baca soal yang angka-angka 7x ditambah 5y gitu, Kak. Kalau cara baca soalnya gimana? Kita kelompokin aja. Ini kan ada yang x, ada yang y, ada yang nggak ada hurufnya. Ya udah kita kelompokin ya. Yang x kita kelompokin dengan yang x biar gampang. Yang y kita kelompokin dengan yang y. Dan yang nggak ada hurufnya kita kelompokin dengan yang sesama nggak ada huruf. Jadi ya udah kalau udah dikelompokin, yang sesama hurufnya sama kita tambahin. Jadi 7x kita kurang dengan 5x jadi 2x. 5y dengan 5y 10y. Ini nggak ada hurufnya, jadi cuma angka tambah angka. Ya, min 3 plus 1 minus 2. Oke, makasih, Kak. Bukan maksudnya sebutan enggak sih 67 67. Maksudnya gimana tuh? Mungkin Kak maksudnya cara bacanya itu kayak 7x min 5x plus 5y gitu. Kayaknya gini deh, Gip. Dia kira 7x itu misalnya kayak 71. Kan bacanya 71 kan? Oh, oke, Nah, paham. Oke. Kalau 7x itu cara bacanya ini bukan 7x tapi cara bacanya itu 7 kali x. Misal 2x. Ini cara bacanya 2 kali x. Ini sama aja 2 kali x. Kalau misalnya 20, ini bukan berarti x-nya itu 0. Beda lagi. Beda ya ini.
Jadi gitu. 2 Sama. kali X ya. 5Y, misal 5Y. Ini sama aja 5 kali Y. Gitu. Kalau yang satu ya nggak ada hurufnya, ya udah cuma 1. Kak, kalau nulis umpama kan 7X kali gitu kan, itu harus dibedain nggak sih X sama kalinya? Cara nulisnya gitu loh. Oh, kalau itu sesuai selera sendiri. Boleh dibedain, boleh disamain, asal nggak bingung sendiri. Jadi misalnya 7X, kalau aku personal, X1 nulisnya kayak gini, X. Biar ntar kalinya kayak gini. Nah, biar beda. Jadi misalnya 7X dikali 5 gitu. Atau bisa juga gini, gimana? X-nya nggak apa-apa tulis X ini aja, tapi kalian nulis perkaliannya pakai titik doang. Ntar biasanya nih di kelas 9 ya gitu ya, kalau nggak salah. Ya, biasanya Perkalian diganti titik. Oke. Ada Bingung lagi sih yang ingin gua tuh. bertanya? Nomor 3 udah paham semua? Skip nomor 5 ada yang jawab tuh. 8X. Cepet banget udah nomor 5. Marginnya dari bawah janjian. Oke, nomor 3 paham ya? Ini catat dulu nih, mau aku clear. Atau di foto aja boleh pakai HP atau Ya, screenshot. Oke, aku clear ya. Screenshot pakai laptop tahu kan caranya? Pencet apa tuh? Pencet apa sih? Window print screen. Oh iya, Windows print screen. Oke, aku clear ya. Lanjut nomor 4. Hasil penjumlahan dari 2 kali 5AB plus 2BC min D dan 3AB plus B plus 3BC adalah, oke ini kita kerjain di bawah. 2 kali 5AB plus 2BC min D. Hasil penjumlahan berarti ditambah dengan ini nih, ditambah dengan ini. 3AB tambah 4BC plus 3BC. Tambah 4BK. Oh ya, maaf. Iya, makasih koreksinya. Nah, Kok bisa plus Kak yang habis ini 2BC kurang min D, terus kok bisa plus? Kan penjumlahan. ya karena kalau penjumlahan kita tulis plus semua boleh, karena ini juga plus. Karena plus ketemu plus ya tetap plus. Kalau misal ini pengurangan, hasil pengurangan dari, nah ini baru plusnya ini diganti minus. Karena minus ketemu plus sama plus ya minus semua. Ingat ya, kalau tandanya beda dikali hasilnya negatif. Jadi kalau positif kali negatif, negatif. Kalau tandanya sama, positif kali positif, hasilnya positif juga. Negatif kali negatif juga positif. Oke, ini karena ada bentuk perkalian 2 kali 5AB plus 2BC min D, ini kita kali dulu nih. Ini dikali ini dikali ini, sama ini kali ini. Oke, jadi hasilnya 2 kali 5AB 10AB. 2 dikali 2BC plus, karena sama-sama positif, 4BC. 2 dikali minus D, nah positif kali minus 2D. Ini yang atas kita tulis lagi ya, 3AB plus 4B plus 3BC. Udah deh, kita cari nih. Ini AB sama AB. Bisa kita tambah. Wah, kurang tempat nih. Kita tulis ini ya. AB sama AB kita tambah. 10 tambah 3. 13 AB. Ada lagi yang sama. Nah, ini sama lagi nih. Biar kelihatan ya. Nih, BC. 4 tambah 3 BC. Nah, 4 tambah 3 BC. 7 BC. betul sekali. 7 BC plus plus 7 BC.
Ada lagi? Itu aja, Kak. Iya, Itu aja. tidak ada lagi yang sama. Berarti kita tulis sisanya. Plus 4B min D. Min 2D ya, sorry. Min 2D. Nah, ini bentuk paling sederhananya. Nah, ini hasilnya nih jawabannya. Karena tidak ada lagi yang bisa ditambah, ya hasilnya begini. Oke, ada yang ingin bertanya? Lanjut, Kak. Oke, lanjut nomor 5. Nah, ini tadi lihat-lihat nomor 5 udah ada yang jawab nih. Vivian, wih keren. Nah, kalau bisa udah jago banget nih. Makanya kita cek ya jawabannya Jangan kelas 9 nyamar. Itu tadi jawaban nomor 6 salah. Nomor 6 lebih jauh lagi tuh. Dari bawah ngerjain. Nomor 8x dulu. pangkat 3 dikurangi pangkat 3. Nomor 5 kita kerjain di bawah. 4x 3x 4. Ini x aku tulis kayak gini ya. Soalnya lebih gampang. Nah, min 2 kali 2x kuadrat plus 4. Nah, 4 ini kali pelangi lagi ya, kali pelangi ini kali ini kali ini. 4x kali 3x 4 kali 3 12 x kali x ya x kuadrat. 4x kali 4 plus 16x plus 16x. Nah, sekarang yang kedua, ini kali ini sama kali pelangi. Ingat ya, ini tandanya minus. Minus 2. Nah, Kok bisa? berarti minus plus 2 X tambah 8. x kuadrat minus 4. Ingat ya, ini minus dikali 4. Berarti ini minus 8 ya, bukan plus 8. Hati-hati tandanya ya, jangan salah. Perhatiin tandanya, ini positif, ini negatif. Berarti dikali jadi minus. Bentar ya, ada pesawat lewat. Asik. Nih, saya lanjutin deh ya. Oke, gua aja yang lanjutin. Oke. Oke, lanjut ya. Ini tinggal disederhanain. X kuadrat sama X kuadrat ketemu. Berarti 12 kurang 4, 8X kuadrat. x kuadrat. Ada lagi yang sama? Enggak, Kak. Itu aja, Kak. Jadi tinggal tulis lagi 16X min 8. Nah, ini jawabannya. Ada yang kurang paham? Lanjut. Nah, nomor 6 tadi udah yang jawab nih. Jago nih kalau benar sih. Bentar ya, aku turunin dulu. Nah, ada nomor 6 kerja di bawah. Jabarkan berarti tinggal dikali ya. 2x minus y. Nah, beda nih variabelnya. Ada x, ada y. 4x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Nah, ini kita kalinya panjang ini. 2x kali ini, 2x kali ini, 2x kali ini. Minus y kali ini, minus y kali ini, minus y kali ini. Kali pelangi pokoknya. Semuanya dikali dengan semuanya. Ganti warna dong, bosan. Gitu emang. Biru. Hijau ya, hijau. Oke. Ya, boleh. 2x kali 4x kuadrat. Berapa nih? 8x kali x kuadrat. 8x. X pangkat. X pangkat. Pangkat ini tambahin kalau dikali ya. Ya. Nah. 3. Nah, betul. 2x dikali 2x ya. Berarti plus 4. 2 kali 2, 4. 4xy. 4xy. Bukan, 4x kuadrat y. Iya, kuadrat. Gampang nih. 2x dikali y kuadrat. 2x plus 2
2xy kuadrat. Nah, 2x kuadrat. itu siapa itu? Lanjut, Coba lanjut. di mute kayaknya itu. Oke, lanjut ya. Minus y dikali 4x kuadrat. Ingat tandanya? Min 4x kuadrat. x kuadrat y. Nah, betul. Min 4x kuadrat y. Minus y kali 2xy. Berarti minus Minus 2xy kuadrat. betul 2xy kuadrat. Minus y kali plus y. Minus y kali plus y kuadrat. Berarti tetap minus Minus y kuadrat. pangkat 3. Karena, Oh iya. nah, gitu ya. Nah, sekarang disederhanain lagi. Ini x pangkat 3, kita tulis lagi soalnya nggak ada yang sama. X kuadrat y, ada lagi x kuadrat y. Nah, Ada 4 dikurang 4 berapa? Oh, 0 sama tuh, berarti 0 dong. Nah, berarti ini x habis. Karena habis. 0. Ya, 0 tuh habis. Ya, ada lanjut, lagi lanjut. nih. 2 Ada lagi x 2xy kuadrat. 2x kurang kuadrat. 0. Sama habis juga. lagi. Habis. Berarti sisa 8x pangkat 3 min y pangkat. Ini X pangkat 3. betul. Bener Oh, nggak bener tadi? yang jawab, Gip, tadi, Gip. Tadi yang jawab bener nggak, Man? Bener. Ada anak kelas 9 tuh. Dan anak kelas 9 nyamar jadi anak kelas 7 ini. Jangan. Atau enggak gurunya ngikut ya? Nah, itu kok bisa min y pangkat 3, Kak? Oh, Nambah yang kenapa minus y pangkat 3? Minus y kali y kuadrat. Minus y kali y kuadrat. Ini kan pangkatnya 1 nih, sama aja pangkat 1. Berarti ditambah pangkatnya minus tambahin. pangkat 3. Mantap. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Lanjut. Lanjut nomor 7 ya. Mau nomor 7 dulu apa 8? 7. 7 caranya sama sih kayak atas-atas. Tinggal kali aja sebenarnya. Iya. Gimana? Nomor 7 ini A kali B berarti ya tinggal 2x plus 5 Kali 3x tambah kali 4. 3x plus 4. Bisa lah ya. Ada yang mau coba? Coba kirim jawabannya aja ntar di chat. Nomor 8 yang belum nih pembagian nih. Ya, kita kerjain aja nih nomor 7. Nah, ya udah. Boleh. Berarti kali pelangi lagi ya. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Berarti 2x kali 3x 6x kuadrat. 2x kali 4 plus 8x. Plus 8. Oke. 5 kali 3x plus 15 Plus 15. x. 4 kali 5. Nah, 5 kali 4 plus 20. Nah, ini yang bisa disederhanain ini kan. Berarti 6x kuadrat plus 23x. 23 itu 15 plus 8 ya. Plus 20. Oke. Nah, ini A kali B. Paham ya nomor 7? Ini ada chatnya siapa nih? Paham, Kak. Paham, Kak. Mantap. Kan bener kan? Apa gitu? Ternyata bener ada anak kelas 9. Gurunya gitu. Siapa yang jawab tadi? Vivian ya? Jago. Keren. Oke, clear all drawing. Clear all drawing. Paham ya nomor 7 ya? Sekarang nomor 8 pembagian nih. Warnanya ganti dah jadi pink. Koping sih, Gip. Warna kesukaan lu, Man. Nomor 8 ya. 14 x min 8y. Ini kayaknya perlu faktor dah, Man. Kita belum ajarin faktor. Gini aja. Kalau ada bentuk pembagian lu pakai cara yang biasa aja dulu, Gip, yang dibagi satu-satu. Kalau ada bentuk pembagian seperti ini kita bisa keluarin. 14. Pisahin. Jadi 14 xy per 2y. Tulisannya kurang jelas. Nah, 14 xy kurang 2y kurang 8y per 2y. Kenapa bisa diubah jadi seperti ini? Kan sama aja misal 3/5 dikurang 1/5. Ini kan sama aja 3 min 1/5. Nah, ini kita sama kan 14 xy min 8y per 2y sama aja 14 xy per 2y min 8y per 2y. Paham ya?
Ada yang bingung kenapa bentuknya bisa diubah seperti ini? Saya, Kak. Kenapa tuh? Bingungnya di mana? Halo? Tadi dia ngomong nggak sih? Iya, oke, jelasin ulang ya. Ada yang ngomong nggak sih? Apa gue salah dengar? Iya. Kenapa bentuknya bisa diubah seperti ini? Kan tadi kan seperti ini nih. Nih, contoh lagi di bagian kiri. Misal ada 7/5 dikurang 2/5. Ini sama aja 7 kurang 2/5 ya kan? Yang penting konstantanya sama, yang penting bagian bawahnya sama-sama 5. Berarti bisa diubah gini. Nah, ini sama. 14xy per 2y dikurang 8y per 2y kan sama-sama bawahnya sama-sama 2y nih. Ada yang jawab tuh di chat 7x min 4 gitu, ada yang jawab. Sabar. Ini kan bawahnya sama-sama 2y nih. Berarti kita bisa jabarin tuh. Sama hasilnya kayak ini. Oke, coba kita lanjut ya. Ping. Oke, berarti ini 14xy dikurang 2y. Ini y-nya bisa kita coret karena pembagian. Y kurang y ya 1. Berarti sisa 14x bagi 2. Oke, 7x betul. Ini bisa dicoret ya. 7x. Nah, yang ini 4. Ulang Kak. Ulang di mana? Dari mana? Yang baru dijelasin aja. Ini dari sini aja. Oke. 14x y dikurang 2y. Ini ada y atas, ada y di bawah. Ini kita bisa coret. Kenapa? Karena y dikurang y kan sama aja 1. Y per y itu sama aja 1. Jadi kita bisa coret. Oke, 14/2. Ini kan bisa disederhanain jadi 7. Jadi 7x. Nih, ini kan yang bawah habis, berarti yang bawah sisa 1. Yang atas sisa 7x, berarti 7x per 1, jadi 7x. Dikurang 8y per 2y. 8y per 2y. Sama, y-nya bisa kita coret. 2 sama 8 bisa kita sederhanain. 8 bagi 2 kan 4. 4. Nah, berarti ini 7x min 4. Nah, ini hasilnya. Wah, Sekar bener gitu. Mantap. Keren. Iya, Sekar. Apa jangan-jangan kelas 9 lagi ya? Dia kelas 10 kali ini. Udah, gue lanjut aja. Oke, sekarang nomor 9 itu pertanyaannya tentang faktor ya. Nah, ini faktor dijelasin dulu Mas Salman. Oh, itu nomor 9 Vivian udah jawab. Kamu mau ngajar nggak Vivian? udah paham banget. Oke, sabar. Jelasin dulu gimana. Yes, stop share. Balik ke tadi ya. Balik lagi bersama saya. Bentar. Bentar ya. Ini tadi kita udah belajar ya, A kali B sama aja kayak B kali A. Tulisannya tadi gini kan. AB gini. AB sama dengan BA. Oke, aman lah itu ya. Scroll. Ntar kalau gini bentuknya. Aku pakai ini aja deh, pakai yang kayak tadi ntar. Whiteboard. Nah. Mana ya tadi ya? Tadi kalau ada soalnya gini, A dikali B kurang C. Ini kan kita udah belajar tadi ya, ini sama aja kayak kita A kali B dikurang A kali C. Sebelah ini. A kali B, AB. A kali min C, min AC gitu. Yang penjabarannya. Terus ada lagi, jadi warna jelek. Kalau kita tadi X tambah B, dikali X tambah C. Sebenarnya intinya sama sih ini. Kalian tuh kayak gini.
Kalian kali X sama X, kaliin X sama C, kaliin B sama X, habis itu kaliin B sama C. Hasilnya coba X kali X kuadrat. X kali B, tambah BX. Enggak deh, X kali C dulu ya. XC. Ini boleh ditulis CX, boleh ditulis XC. Tapi kan biar enak kita tulis saja X-nya di depan gitu ya. Tambah XB. B kali C berarti BC ya. BC. Wah, ini variabelnya sama nih, sama-sama X. Boleh kita jadiin kurungin gini kan, pakai sifat apa tuh namanya? Asosiatif ya. Kita keluarin X-nya gini. Kita keluarin X-nya. B tambah C. Tambah BC. Nah, jadi X tambah ini, bentuk ini bisa kalian tulis jadi kayak X kuadrat tambah X, buka kurung, B tambah C, B kali C. Nah, oke, ingat nih bentuknya nih, penting misalnya untuk latihan soal ntar. Oke. Bentar. Apa lagi ya? Oke, lanjut deh, aman gitu. Nah, ini kita coba ya. Kalau ada soal kayak gini. Kenapa? Kalau misalnya tanda kurung itu dibaca dikali ya, Kak? Iya, benar. Sorry, lupa jawabnya. Sebenarnya kalau ada tanda kurung aja kalian langsung bilang aja ini dikali misalnya. 5, terus ada tanda kurung 4. Ini kita bisa tulis bilang aja 5 kali 4. Gitu. Kalau X juga nih, X, Y. Ini langsung aja kita bilang X kali Y. Oh gitu, makasih Kak. Nah, X kuadrat coba ya. X kuadrat tambah 3X tambah 2. Misalnya ada soal kayak gini nih. Terus kita ingat nih di sini. Mana tadi? Nah, ini ingat baik-baik ya. Bentar. Saya nggak di copy. Bisa nggak ya? Kak, tolong ulang ke halaman tadi, mau ku foto. Yang ini? Iya. Oh ya, oke. Ini. Jadi ini kita bisa bilang kayak gini ya. Kalau kan biasanya persamaan kuadrat itu gini kan. X kuadrat tambah AX misalnya tambah B. Di sini biasanya A-nya ini angka, B-nya angka. Jadi ini kan AX itu sama BC ini sama nih variabelnya. Jadi ntar kita bisa kayak angka yang dijumlah hasilnya A, angka yang dikali hasilnya B. Biar lebih ngerti langsung contoh ya. Tadi kita udah punya bentuknya gini ya. X kuadrat tambah B tambah C. Kita nyari BC ya. X tambah BC. Ini sama aja sebenarnya nih. Kayak ini bentuk ini nih. Jadi kayak X tambah B kali X tambah C ya. Gitu. Berarti kalau bentuknya kayak gini nih, X kuadrat tambah 3X tambah 2 nih, kayak gini. Kalian cari angka, 2 angka nih, yang kalau dikaliin hasilnya 2, kalau dijumlahin hasilnya 3. Berapa tuh angkanya coba? Kalau ada 2 angka, dikali hasilnya 2, kalau dijumlahin 3. Kalian bisa jawab? Maksudnya Kak? Jadi ini kita cari B sama C-nya nih ceritanya nih. Jadi kalian cari angka yang kalau kita kali itu hasilnya 2. Terus kalau dijumlahin hasilnya 3. Misal, kita punya angka 5 sama 7 nih. Kalau dikalikan hasilnya 35. Kalau dijumlah hasilnya 5 tambah 7, 12 gitu. 2 sama 1. Nah, kan 2 kali 1, 2 nih. 2 tambah 1, 3 kan? Berarti kita tulis kayak tadi. Kita tulisnya gini jadinya nih.
Ini kan bisa kita pecah jadi ini kan. X kuadrat tambah 2 tambah 1 X tambah 2 kali 1. Nah, ingat nih, ini bentuknya mirip sama ini yang BC, B tambah C. Berarti bisa kita jabarin lagi di X tambah 2 kali X tambah 1. Oh, berarti gitu. Kurang ngerti, Kak. Di bagian mana? Di bagian mana? Yang X pangkat 2 ditambah B tambah C. Itu tuh kenapa bisa jadi kayak gini? Yang garis hitam. Yang di lingkaran hitam. Oke, bentar. Wait. Bisa dihapus nggak sih? Coba ya. Kan ada soal nih. Misalnya, kalian kalau ada angka nih, X tambah A, pakai A aja deh sekarang. Kali X tambah B. Ini bisa jadi tulis jadi gini kan. X, tadi kan kita udah belajar ya, cara ngalinnya. X, jangan pakai hitam. Sama X kali X. Itu X kali B. Itu A kali X. Itu A kali B. Gini kan. Coba kita turunin ya. Jadi X kuadrat A kali X. Tambah AX. B kali X tambah BX. A kali B tambah AB. Nah. Oh, ini variabelnya sama nih. X ada X, ada X. Berarti bisa kita jumlahin kan? Kita udah belajar tadi. Jadi A tambah B. Kita kurungin X. Tambah X kuadrat. Tambah AB. Oh, berarti kalau X tambah A, nih dalam kurung nih, X tambah A kali X tambah B, saja kita tulis bentuknya jadi kayak gini. Oh, jadi soal yang tadi itu yang X kuadrat tambah 3X tambah 2, sebenarnya itu mau kita jadiin ini, mau kita jadiin bentuk dalam ini, dalam dua kurung ini. Namanya kita faktorin gitu. Jadi X tambah berapa kali X tambah berapa, gitu yang kita cari. Cari nyari AB-nya gimana? Kayak tadi. Dua bilangan yang dikali hasilnya 2. Berarti 2 sama 1 dong. Kalau dijumlahkan 2 sama 1 ditambahin juga hasilnya 3. Jadi sebenarnya bentuk X kuadrat tambah 3X tambah 2 ini bisa kita tulis jadi X tambah 2 kali X tambah 1. Nah, ini hasilnya nih. Kalau nggak percaya gimana? Bisa kita buktiin kok. X tambah 2 kali X tambah 1 ya. X kali X, X kuadrat. 2 kali X tambah 2X. 1 kali X, 1X. Tapi kita tulis aja X aja juga boleh dong. Atau 1X deh, nggak apa-apa lah. 2 kali 1 tambah 2. 2 tambah 1. Ini kan variabelnya sama nih. Ada yang variabelnya sama nih. Boleh dong dijumlahin ya. Sama nih. 2 tambah 1, 3. 3X. Tambah X kuadrat. Tambah 2. Wah, sama berarti. Berarti sebenarnya bentuk ini itu bentuk faktor dari ini. Jadi sebenarnya kalau soalnya suruh faktorin, kalian suruh cari bentuk yang mirip-mirip kayak gini nih. Jadi apa dikali apa. Gimana? Jadi Kak, hasil akhirnya itu yang bulatan ungu kan, Kak? Yang mana? Bulatan ungu dua-duanya nih. Yang ini yang atas ya. X tambah 2, X tambah 1. Coba Man, sini gue kasih contoh lagi. Boleh. Gua apa lu yang share screen atau gimana? Nah, lu aja, lu clear di drawing ini. Misal, X kuadrat plus 6X plus 5. Ini kita faktorin. Berarti begini nih. Kita faktorin. X-nya kita keluarin. X-nya kita keluarin. Nah. Apa kali apa yang hasilnya 5. Tapi kalau dijumlah hasilnya 6. 3 sama 2. 3 tambah 2. Bukan. Bukan. 5 sama 1. 5 tambah 1. Betul. Berarti ini sama aja. Plus 5. 3 sama 2 kebalik ya. 3 sama 1. Plus 1. Nah, simpelnya gitu. Jadi apa tambah apa yang kalau dijumlahin itu 6. Kalau dikali 5. Contoh lagi. X kuadrat
Kali ini agak kasih susah ya. Pakai negatif dong, pakai minus kalau boleh. Oke, minus 2x minus 8. Apa kali apa? Ini kita faktorin lagi. X, Apa? X. Apa dikali apa? Yang kalau dikali hasilnya minus 8. Yang kalau dijumlah hasilnya minus 2. Jadi ada dua bilangan. Kalau dikali, berapa tadi? Min 8 ya? Dikali minus 8. Kalau Tapi dijumlahin, ditambah, hasilnya jadi min 2. minus 2. Apa tuh? Ingat angkanya ini nggak harus positif dua-duanya ya. Nggak harus positif kayak ini. Kadang bisa negatif. Kadang bisa yang satu positif, yang satu negatif. Kadang bisa dua-duanya negatif. Ada yang punya ide? Apa jawabannya? Ayo. 9 dan 2. Berapa? Maaf Kak, tadi berapa? Kalau dikali, hasilnya min 8. Kalau dijumlahin min 2. 4 sama 2 bukan? 4 sama 2. Tandanya yang mana yang positif, yang mana yang negatif? Negatif ada minnya nggak? Gimana tuh? Ingat ya kan kalau dikali hasilnya min 8, dikali kan hasilnya negatif. Berarti ada satu yang positif, ada satu yang negatif tuh. Yang mana tuh yang positif? Minusnya minus 2 ya? Kak. Yang positif yang 2 bukan? Positif dua, Nah, Kak. betul. Yang positif yang 2. Berarti plus 2 min 4. 2 dikali min 4, min 8. 2 ditambah minus 4, sama aja 2 dikurang 4, minus 2. Contoh lagi, biar paham nih. X kuadrat min 5x plus 6. Berarti dikali hasilnya 6, dijumlah hasilnya min 5. Kalau dikali hasilnya 6, berarti kan bisa positif kali positif atau negatif kali negatif. Nah, Tapi iya. kalau dijumlah hasilnya negatif, berarti harus negatif tambah negatif dong ya kan. Jadi bilangannya dua-duanya negatif tuh. Cari tuh, min berapa kali min berapa yang hasilnya min 6. Hasilnya 6. Punya clue? Wah, kok pakai clue sih gitu? Ada yang udah tahu jawabannya? Atau di chat nih. Min 2 sama min 3. Betul. Mantap. Keren. Min 2 dan min 3. 2 min 2 kali min 3 plus 6. Min 2 tambah min 3 min 5. Mantap. Nah, gitu. Intinya kalau pemfaktoran gitu. Itu balik ke soal faktor mau gitu. Ada kan di faktornya enggak? Bentar, ada yang mau nanya dulu nggak nih? Ada yang kurang paham? Takutnya ada yang kurang paham. Yang koefisiennya berat. Nah, coba. Mau dari ini, nggak paham dari yang x kuadrat min 2 x min 8. Nggak paham di situ ya. Kalau ini emang perlu itu ya, agak perlu mikir juga, perlu logika. Jadi ya harus banyak latihan soal kalau begini. Jadi apa kali apa yang kalau dikali hasilnya 8, yang kalau ditambah hasilnya minus 2. Nah, kita tahu 8 itu bisa 8 kali 1, 4 kali 2, 2 kali 4. Nah, di sini yang memungkinkan itu 4 sama 2, 4 kali 2. Karena di sini 8-nya negatif, berarti nggak mungkin positif 4 dikali positif 2. Nggak mungkin, berarti salah satunya itu harus negatif. Salah satu harus negatif. Nah, cara tahu kita yang mana yang negatif, nah ini kita lihat nih. Di sini kalau dijumlah hasilnya minus 2. Berarti yang positif itu harus angka yang lebih besar. Berarti negatifnya minus 4, positifnya plus 2. Nah, begitu. Yang bawahnya, Kak. Yang mana yang min 5x plus 6? Iya. Oke. Kita lihat di sini kalau dijumlah negatif, kalau dikali positif. Berarti ini harus sama-sama negatif. Soalnya kalau dijumlah kan negatif kali negatif positif. Nah, negatif tambah negatif ya tetap negatif. Apa kali apa yang hasilnya 6? Dijumlah hasilnya minus 5. Ya berarti minus 3 kali 2. Min 3 kali min 2 kan 6. Kalau dikali min 3 plus min 2, ya min 5. Udah paham belum? Oke. Ya.
Ini ada mau screenshot dulu kan nih? Contohnya di soal aja tuh gitu. Ada soal juga kan. Oke, ini Kalau itu yang 6 itu ditambah atau dikurang itu yang minus 3x minus 2. Yang di belakang tuh ini. ini diapain? yang ini dikali. Yang ini dikali. Yang 6 ini dikali. Yang ini ditambah ya. Yang bawah ditambah. Oh, agak tulisannya kurang jelas ya. Nah, ini tambah. Miring-miring gitu loh. Plus 2. Nah, Mantap. Gimana? Paham? jadi Contoh intinya soalnya. tuh Sorry. kalau yang ini, yang di belakang ini dikali, yang ini ditambah gitu. Oke, contoh soal ya. Ini udah pada screenshot kan? Oke, contoh soal. Stop share, Man. Oke. Nah, masuk contoh soal tadi. Nomor 9 yang A. Kita pakai warna oranye. 9 yang A. X kuadrat plus 11x plus 28. Nah, ini faktornya kira-kira ada yang dapat belum? Plus 11x. Nah, 4 sama 7, Kak. betul. Nah, 4 tambah 7. Siapa tuh yang jawab? Jago banget. Kenapa 4 sama 7? Karena 4 kali 7 ya 28. 4 tambah 7 11. Cara nyari tahu yang gitunya gimana sih, Kak? Cara nyari apa? Coba Nyari coba tahu sih. yang berapa hasilnya 28 kalau yang dijumlahinnya sama dengan 11. Itu harus coba-coba misal 28. 28 ini bisa 1 kali 28, 2 kali 14, 7 kali 4. Ya kan? Bisa gini. Oh iya. Nah, tapi ini 1 tambah 28 hasilnya berapa? 29. Maaf. Nah, 1 kali 28 hasilnya 29. 2 sama 14, ini kalau dijumlah 15. 7 sama 4, 11. Nah, cocok. Berarti kita pakai yang 7 sama 4. Begitu ya? Oke. Kita erase dulu. Kita lanjut yang 4B. 9B. Kita ganti warna kuning. Jangan deh warna merah aja deh. Lanjut yang B ya. Nah, kali ini pemfaktorannya itu ada variabel. Nah, kalau gini agak beda konsepnya. 4A kuadrat B tambah 10 AB kuadrat. Nah, kita lihat. Yang variabel yang dua-duanya punya apa? Yang ini punya sama ini punya. A sama B. Berarti kita bisa keluarin A sama B. A sama B. Nah, kita bisa keluarin. Nah, berarti 4A kuadrat B dibagi AB itu berapa? Berarti 4A, ya kan? Karena AB dikali 4A. Iya? Kurang ngerti, Kak. Oke. Yang ditanya pemfaktoran yang variabel beda gini, yang satu ada A kuadrat B, yang satu ada AB kuadrat. Itu kita harus cari yang faktor yang samanya apa. Contoh, kita contohin ya. 5 apa ya kayak 5 ada. 5AX tambah 6AY. Nah, unsur yang dua-duanya, yang dua bilangan ini punya apa? Berarti A bisa kita keluarin. Nah, berarti 5AX dibagi A, 5X. Ditambah 6AY dibagi A, 6Y. Nah, ini cara faktorinnya.
Kan ini kalau dikali 5AX dikali ini sama aja 5AX. A dikali 6Y itu sama aja 6AY kan? Iya, Kak. Oke. Kayak Sama. Berarti ini 4A kuadrat B dan 10AB kuadrat ini yang sama apa? Yang sama itu AB. Kenapa bukan A kuadrat atau B atau AB kuadrat? Karena yang satu ini yang kuadrat A, yang satu yang kuadrat B, berarti beda. Berarti kita cuma bisa ambil AB. Oke. Lanjut ya. Berarti 4A kuadrat B dibagi AB, 4A. Karena AB dikali 4A, 4A kuadrat B. 10AB kuadrat dibagi AB. Berarti plus 10B. Nah, ini ya jawabannya faktor ini. Itu udah benar sih, tapi kalian masih bisa keluarin sesuatu lagi sih kalau mau. Apa tuh, Gip? Boleh. Oh, kalian mau keluarin sesuatu lagi. Oke. 4 sama 10 bisa kita keluarin 2 ya. Bisa kita keluarin 2. VB-nya 4 sama 10 kan 2 kan? Jadi bisa dikeluarin tuh. Nah, ini jadi 2A 4A bagi 2 2A, 10B bagi 2 plus 5B. Nah, dalam kurung lagi. AB-nya Ini 2-nya kita kali sama AB aja ya, berarti 2AB buka kurung 2A plus 5B. Nah, ini jawabannya. Ada yang kurang paham? 2-nya dapat dari mana, Kak? Oh, ini 4A plus 10B. 4A plus 10B. FPB dari 4 sama 10 apa? 2, ya kan? Karena 4 bisa dibagi 2 dan 10 juga bisa dibagi 2. Oke, Kak. Nah, berarti bisa kita keluarin. Jadi ini 2A plus 5B. Sama ya, 4A bagi 2, 2A. 10B bagi 2, 5B. Nah, udah, berarti begitu. Ada lagi? Ya sebentar. Ini kalau sama Kak Haidar biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 5.30. Sampai Sampai berapa? Sampai setengah 6-an, Kak. Setengah 6 ya? Sama benar kan sama Kak Haidar biasanya? Ini yang nomor yang B udah paham ya, berarti kita lanjut yang nomor C. Kak, terlalu Kak, itu yang 2-nya bisa 2AB itu gimana, Kak? Oh, kenapa 2-nya bisa 2B? 2 yang ini kita kaliin aja dengan yang AB. Boleh kok. Tanda kurung kan artinya dikali kan tadi kan? Jadi boleh Oh, dikali. oke. Oke, berarti lanjut yang nomor C. Nomor C kita pin. Kita kerjain sini. Ingat clue-nya itu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B. Ingat kan rumus tadi? A plus B kali A min B. Nah, ingat. Berarti kalau 16X kuadrat dikurang 49Y kuadrat. Nah, ini kita bisa ubah jadi A kuadrat min B kuadrat. Ini kita bisa ubah jadi apa tuh? 16X kuadrat diakarin berapa? 4 atau 4X. Berarti kita bisa tulis 4X kuadrat. Dikurang 49Y kuadrat diakarin berapa? 7Y kuadrat. 7Y. Kuadrat. Bukan 7Y kuadrat gini ya, bukan 7Y kuadrat, bukan. Berarti dikurungin dulu, dikurungin baru kuadrat. Artinya apa? Artinya itu berarti 7-nya juga kuadrat, bukan Y-nya doang kuadrat. Kalau 7Y kuadrat itu cuma Y-nya yang kuadrat. Hati-hati. Nah, ini kita bisa ubah ke bentuk atas A plus B, A min B. Berarti ini kita bisa ubah jadi 4X plus 7Y dikali 4X min 7Y. Nah ini faktornya. Itu kenapa plus, Kak? Yang 4 kali plus 7Y. Bukan, ini bukan kali. Ini 4 plus.
Ini X ya, bukan kali ya. Maaf. Ini 4X. Oke, kenapa bisa plus? Karena ini A kuadrat min B kuadrat itu A plus B, A min B. Ini kita ibaratin A, ini kita ibaratin B. Nah, berarti kan A plus B, A min B. 4X plus 7Y, 4X min 7Y. Gitu. Kak, 4X-nya itu dari 4 kuadrat ya, Kak? 4X itu dari akar 16X kuadrat ini. 16X kuadrat diakarin jadi 4X dalam kurung kuadrat. Oke. Berat nomor yang 9D, Pak. 9C, paham ya? Oke, ini sebenarnya udah jam 17.30. Yang mau live aja ya, Kak, nggak apa-apa. Yang mau lanjut juga boleh. Ini mau dibahas sampai akhir, teman. Atau ini gini aja deh. Kalian mau nomor 9 yang dia atau yang 10 nomor terakhir? Kasihan juga soalnya Kak Agi belum ada. Pasti. Langsung 10 aja, Kak. 10 aja ya? yang soal cerita. Oke, soal cerita. Oke, ini screenshot dulu nih. Oke, udah screenshot Maksud ya. di laptop tuh gimana sih, Kak? Pencet Windows terus print screen. Ada lambang Windows kan di keyboard. Windows tuh yang kayak jendela atau enggak tuh? Yang sebelah Alt tuh. Iya, terus Pencet. Habis itu yang di atas ada tombol PRTSC tulisannya. Pencet, bisa nggak? BRTSC. Yang sebelah insert biasanya. Pencet. Kalau sama CTRL beda, Kak. Beda. Kalau kadang Iya. PRTSC-nya itu kadang ada di sebelah spasi. Oh ya sih, nggak tahu di mana. Foto pakai HP aja tuh. Bisa. Iya, juga. Oke. ALT. Bukan. Apa tadi? Windows Windows. yang lama lagi nih, kayak 4 kotak. Windows sama apa? PRTSC. Pencet Windows 2 ya. kali. Pencet barengan pencet. Oh ya udah Kak. Oke, lanjut. Berarti ini boleh aku clear ya? Kok Iya. Aryo ya gitu ya. Udah menjaga si Bobo. Oke, nomor 10, nomor terakhir. Diketahui persegi panjang memiliki luas 40. Panjangnya 2x+4 dan lebarnya x+3. Berapa panjang dan lebar? Oke. Ini ada persegi panjang. Anggap ini persegi panjang ya. Gambar agak udah. Nah, persegi panjang. Panjangnya 2x+4. Lebarnya x+3. Luasnya 40. Cara nyari luas persegi panjang apa? Luas P kali L. P kali L. Kakak. P-nya berapa? P-nya itu 2x+4. Ini sebenarnya nih kalian boleh tulis P-nya yang 2x+4, P-nya yang x+3 sama aja sih. Boleh yang mana aja. L-nya itu berapa? L-nya x+3. Nah, ini tinggal dikali pelangi dah. Kali pelangi. Iya, mantap. Berarti kan 2x kuadrat plus 6x plus 4x plus 12. Disederhanain jadi 2x kuadrat 6 tambah 4 10x plus 12. Ini sama dengan 40. Karena kan luasnya diketahui tadi, luasnya 40. Berarti sama dengan 40. Ini kita lanjut sini ya. 2x kuadrat plus 10x plus 12 sama dengan 40. Biar gampang, ini semuanya dibagi 2. Yang ini dibagi 2. Yang ini bagi 2. Berarti 2x kuadrat dibagi 2, ya x kuadrat. Karena 2-nya habis. 10x dibagi 2 plus 5x. 12 bagi 2 plus 6. 6.
sama dengan 40 bagi 2, 20. 20-nya pindah ruas ke kiri, berarti sama aja X kuadrat plus 5X plus 6. Maaf. Plus 6 min 20 sama dengan 0. X kuadrat plus 5X 6 kurang 20 min 14 sama dengan 0. Nah, kalau udah begini, yang kita cari apa? Yang kita cari itu nilai X-nya berapa. Berarti kita faktorin. Kayak tadi. Apa kali apa yang hasilnya min 14, apa kali apa yang dijumlah 5. Oke, biar cepat ya. Berarti jawabannya itu 7 sama 2 plus 7 min 2. Sama dengan 0. Nah, kalau ada persamaan yang sama dengan 0 ini, sama dengan 0, nah ini nilai X-nya itu ada 2. X-nya itu kebalikan dari 7, yaitu minus 7. Atau X-nya itu kebalikan dari minus 2, yaitu 2. Nah, ini ada 2 kemungkinan X-nya, ada X min 7 dan X2. Kita coba masukin satu-satu. Untuk lebar ya, X plus 3. Kita masukin X min 7, berarti minus 7 plus 3 sama dengan minus 4. Nah, satuan lebar itu nggak boleh negatif. Berarti ini salah. Kita coba lagi masukin X2 yang kita pakai yang ini. Kan tadi pakai min 7, sekarang pakai 2. Lebar X plus 3. X-nya itu kita masukin 2 plus 3. Nah, dapat lebarnya 5 cm. Kalau dapat lebar, bisa dapat panjang kan? Kan 40 itu sama dengan 4 panjang kali lebar. Kali L. 40 sama dengan panjangnya belum kita tahu, lebar kita tahu 5. Berarti panjangnya berapa? 40 bagi 5, 8. Oke, berarti yang ditanya apa? Panjang dan lebar. Nah, ini udah dapat. Berarti lebar sama dengan 5. Panjang sama dengan 8 cm. Selesai dah. Paham semuanya? Paham, Kak. Ada yang mau nanya? Yang mau live aja kok, nggak apa-apa. Oke, berarti materi kita Bentar, hari ini selesai. Ya, di kenapa? foto dulu, Kak. Oke. Oh ya, foto. Kak mau nanya, Iya, silakan. kalau itu yang X sama dengan min 7, sama X sama dengan 2 itu dari mana ya? Karena sama dengan 0. Misal, kalau ada faktor yang sama dengan 0, itu X-nya itu ada 2 kemungkinan, yaitu kebalikan dari 7 sama kebalikan dari 2. Kita contohin lagi. Kita contohin X plus 2. X plus 1. Ini 1 ya. Plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan kebalikan dari 2 atau X kebalikan dari 1 minus 1. Contoh lagi, X min 3 X plus 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan kebalikan dari minus 3, yaitu 3. Dan kebalikan dari 5. X sama dengan minus 5. Begitu. Oh iya Kak, ngerti. Oke. Berarti intinya kebalikannya ya. Kalau ini plus 7 berarti X min 7. Ini minus 2, kebalikannya 2. Iya. Dan ingat, panjang dan lebar itu nggak boleh negatif. Jadi kalau misalnya kita masukin minus 7, dapat hasilan lebar min 4, itu nggak boleh. Panjang lebar harus positif, berarti kita pakai X sama dengan 2. Oke, gitu doang sih. Kayaknya udah. Ada yang mau nanya? Ini udah. Ini apa? Ini nanti yang nomor 10 kan PDF-nya dikirim ke Telegram. Nah, terus ini tulisan ini yang nomor 10 dihapus nggak? Maksudnya kalau dikirim masih ada nggak? Sayangnya kalau dikirim udah nggak ada, tapi ntar bakal dikirim
rekamannya. Jadi kalau misalnya belum paham bisa nonton ulang rekamannya. Oh ya, ada YouTube Sandal Ilmu loh. Diupload ke YouTube nih rekamannya kalau kita belajar. Ah, di upload ke YouTube kan? Iya kan ada YouTube, lo nggak tahu. Ya Allah, malu banget gue. Iya, soalnya ini di screenshot yang bawahnya ketutupan tulisan dari Zoom-nya. Oke, ntar tinggal nonton itu, tinggal nonton rekamannya. Subscribe ya, like and share. Ayo, ada yang mau nanya lagi? Ada yang raise hand tuh. Kenapa? Kalau raise hand nggak kelihatan sih. Udah nih, ada yang mau nanya lagi nih, biar kita end. Nah, nanti Nggak ada, Kak. kalau misalnya ada yang belum paham sama materi ini, nanti bisa dibuka di YouTube Sendal Ilmu ya. Ntar ditonton rekamannya. Iya. Oke. Semangat belajarnya. Oke. Ya, Udah ya. Oke. Oke, Kak, makasih. Makasih semua. Makasih, Makasih, Kak. Makasih, Kak. Iya, iya. Makasih, Makasih. Kak. Makasih, Kak. Makasih ya, Kak. Ya udah boleh live, udah boleh live. Makasih ya, Kak. Iya, iya. Makasih Kak. Iya. Apa sih, Man? Cuman nih, Gip. Oh, belum dong. Nanti aja lah, gue jam 7 mati. Ini masih direkam loh. Ini masih ada tuh 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6 orang nggak boleh ini. Enggak, masih ngerekam ini masalahnya gitu. Stop share, Man. Stop record.